Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal hadirun al-kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama dan yang paling utama, seperti biasa, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur itu menurut Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bukan hanya melalui lisan saja, tetapi juga bil jawarih. Apa bil jawarih? Dengan anggota badan, dan juga dengan qalb, dengan qalbu kita, dengan hati kita. Bahwasanya segala sesuatu yang hari ini kita dapatkan, teman-teman dapatkan hari ini, ya, rizki yang sedikit yang kita dapatkan maupun yang banyak yang kita dapatkan, semuanya harus kita syukuri. Pertama dengan lisan, dengan mengucapkan apa biasanya? Alhamdulillah. Yang kedua dengan bil jawarih, dengan anggota badan. Salah satu bentuk kita bersyukur adalah kita datang ke majelis kajian. Itu salah satu bentuk cara kita bersyukur. Ada lagi yang lain, misalnya teman-teman yang melaksanakan sholat, itu juga salah satu bentuk cara kita bersyukur dengan anggota badan. Dan yang terakhir dengan hati kita tanamkan dalam sanubari kita bahwasanya segala sesuatu yang kita hari ini dapatkan, yang hari ini kita nikmati, yang hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinkan dalam hati kita yang terdalam bahwasanya ini semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua nantinya bisa mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, topik kita malam hari ini cukup ini ya. Saya bilang, boleh dibilang ini adalah cukup apa ya? Cukup tenar. Ya. Kenapa? Karena di era yang sekarang, teman-teman, AI ini penggunaannya sangat luar biasa. Kebetulan kami memang sudah cukup lama bergerak di bidang ini. Bahkan kami mengambil S2 di bidang AI. Gitu. Dan dengan pergerakan yang ada sekarang, maka kita sebagai kaum muslimin itu harus bisa membentengi diri kita sehingga kita bisa nantinya tepat sasaran dalam menggunakan AI ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin tanya, angkat tangan nanti ya. Ya. Siapa teman-teman di sini yang dalam minggu ini ada menggunakan AI apapun bentuknya? Angkat tangan silahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini sepertinya yang nggak angkat tangan kemungkinan anak pondok ya. Ya, kemungkinan benar ya. Oke, saya juga dulu pernah merasakan mas ya. Tapi itu luar biasa ya. Tinggal di pondok itu luar biasa. Ya, kita nggak dekat dengan HP itu luar biasa. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah banyak yang angkat tangan. Dalam minggu ini sudah banyak yang menggunakan AI apapun bentuknya. Ada yang mungkin cari ide tadi, ada yang mungkin buat gambar, ya, ada yang mungkin nanti mengedit, ya, ada yang mungkin nanti mengerjakan tugas. Benar, ya. Ada yang mencari jawaban dengan AI tanpa dia baca, langsung copy paste dikirim ke gurunya. Ada, ya. Dan itu sudah menjadi hal yang lumrah zaman sekarang, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang sebenarnya ketika kita menggunakan AI ini, ketika teman-teman menggunakan AI ini, sebenarnya siapa yang sekarang itu memimpin? Pertama,
akal kita, kedua iman kita, ataukah yang ketiga kemalasan kita? Saya ulangi. Ketika teman-teman menggunakan AI, kira-kira siapa yang memimpin kita saat itu? Pertama, akal kita, kedua kemalasan kita, ataukah yang ketiga iman kita? Yang mana kira-kira? Yang mana kira-kira? Kemalasan. Ya. Hampir semua orang yang menggunakan AI itu, teman-teman, ketika ditanya sebenarnya kenapa kamu menggunakan AI, males. Ya, males. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya cukup sering memberikan pelatihan kuliah di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, BUMN, ya, enterprise dan lain sebagainya. Ada satu hal yang sering saya sampaikan di setiap saya ngajar. AI ini sebenarnya, teman-teman, adalah enabler. Saya ulangi ya. AI itu sebenarnya adalah enabler. Apa itu enabler? Enabler itu konsepnya adalah mempermudah kita untuk mencapai tujuan. Saya ulangi ya. AI itu adalah enabler yang mempermudah kita untuk mencapai tujuan. Maka ketika teman-teman nanti menggunakan AI ini, bisa sampai tujuan tapi tidak tahu cara untuk bisa sampai tujuan, itu berarti caranya salah. Saya ulangi ya. Kalau misalnya teman-teman tadi ya bisa mengerjakan tugas, bisa mendapatkan jawaban, bisa untuk mengerjakan hal yang lain, tapi nggak tahu untuk sampai ke tempat itu, tata caranya seperti apa, berarti teman-teman gagal di sana. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teknologi hari ini semakin hari itu semakin pandai untuk menjawab pertanyaan kita. Ya, pasti kita sering bertanya, ya, sering sekali kita mendapatkan jawaban. Maka AI itu sangat pintar sekali untuk menjawab pertanyaan kita. Namun yang manusia butuhkan sekarang itu, teman-teman, bukan bagaimana cara kita bisa mendapat tujuan tadi, tetapi bagaimana membentengi keimanan kita ketika kita menggunakan AI ini. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ada sebuah kisah. Kisahnya fiktif tapi nyata. Ya, kisahnya fiktif tapi nyata, ya. Fiktif karena saya karang, nyata ini banyak terjadi di semua orang. Oke? Kisahnya apa tadi? Fiktif tapi nyata, ya. Fiktifnya karena saya karang, ya, saya karang sendiri. Nyatanya karena banyak terjadi di semua orang. Kisahnya begini. Ada mahasiswa namanya Kak Rahma. Nah, nggak baca Kak Rahma ya, karena moderatornya Kak Rahma. Ada mahasiswa namanya Kak Rahma. Dia dikasih tugas oleh gurunya, oleh dosennya 1 minggu yang lalu. Oke? 1 minggu yang lalu. Selamat datang Ustadz Syakir, ya, guru saya. Oke. Bismillah, kita lanjutkan ya. Jadi 1 minggu yang lalu, Kak Rahma ini diberikan tugas oleh dosennya. Ya, diberikan tugas oleh dosennya. Tugasnya adalah diminta untuk buat sebuah makalah bagaimana peran generasi muda untuk menghadapi perubahan zaman. Jadi buat makalah, ya, peran generasi muda untuk menghadapi perubahan zaman. Berapa lama tadi waktunya? 1 minggu, ya. Jadi 1 minggu yang lalu dikasih tugas, ya, dikasih tugas. Tapi malam ini jam 12 akan dikumpulkan. Udah jam 11, Kak Rahma belum ngerjain. Masih natap ke laptopnya, masih natap ke komputernya. Masih bingung mau buat apa, ya. Padahal jam berapa tadi harus kumpulin? Jam 12. Akhirnya apa? Dibukalah Google Chrome, dicari nanti ChatGPT, ditulis buatin makalah judulnya peran pemuda untuk menghadapi perubahan zaman, ya. Buat dengan bahasa seperti bahasa manusia, ya, katanya, ya. Buat seperti bahasa manusia, siapkan semua dalam bentuk Google Doc. Tunggu 2 menit jadi.
Tunggu 2 menit. Jadi. Jadi nggak kira-kira? Jadi nggak kira-kira? Jadi. Ya. Akhirnya apa? Jam 23.58 Kak Rahma kirim tugasnya ke dosen. Jam 23.58, jam 11:58 dikirim tugasnya ke dosen. Setelah dikirim, akhirnya dia tidur. Esok harinya Pak gurunya atau dosennya manggil, Rahma, ini saya baca makalah kamu bagus banget ini. Coba dong jelasin paragraf ketiga itu menceritakan tentang apa? Diam Kak Rahmanya. Kenapa diam? Kenapa diam kira-kira? Karena apa? Gak tahu isinya. Akhirnya karena diam, dosen tadi nanya lagi, bapaknya lagi tanya, ya, ini kamu ada referensi. Setelah saya cek di jurnal nggak ada referensinya ini. Kamu dapat dari mana? Nanya lagi Pak gurunya, dosennya. Apa jawaban Rahma? Diam lagi. Kenapa diam? Nggak tahu. Akhirnya apa, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Akhirnya apa yang tadi sudah dilakukan, dibuat oleh Rahma tadi dalam cerita tadi. Ini cerita fiksi saya bilang ya, tetapi nyata. Cerita fiksi tapi nyata, banyak terjadi. Akhirnya apa? Akhirnya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang muncul adalah kira-kira yang salah itu teknologinya atau Rahmanya? Nah, ini saling ke Rahma ya. Oke. Kira-kira yang salah itu teknologinya, AI-nya atau orangnya? Yang keras, teknologinya atau AI-nya? Orangnya, yakin? Hah? Orangnya, benar. Yang salah itu orangnya. Kenapa begitu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Jadi begini, AI itu sebenarnya mempercepat pilihan kita. Ya. Jadi kalau niat kita baik, AI itu dapat mempercepat kebaikan. Tapi kalau niat kita jelek, niat kita nanti tidak bagus, maka AI juga bisa mempercepat kejelekan tersebut. Saya ulangi ya, AI, teknologi tersebut itu dapat mempercepat pekerjaan kita. Kalau niat kita baik, ya, kalau niat kita baik, maka nanti AI itu akan mempercepat kebaikan itu. Tetapi kalau niat kita buruk, jelek, maka nantinya keburukan itu akan dipercepat oleh AI tadi. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah Islam memusuhi teknologi? Pertanyaannya itu. Kan banyak orang yang sekarang mengatakan, sedikit-sedikit AI, dikit-dikit AI. Apakah Islam memang membenci AI sebegitunya? Tidak. Kenapa tidak? Karena wahyu yang pertama kali turun kepada kita itu bukan tentang bagaimana kita itu nanti menjalankan sholat. Wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ayat yang memerintahkan kita untuk belajar. Apa ayatnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakan. Di ayat yang keempat dan yang kelima Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzi 'allama bil qalam. Setelah itu apa? 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ada 3 hal penting teman-teman dari ayat ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita untuk iqra, baca dulu. Ya. Apa yang pertama? Iqra, baca, belajar, telitilah, itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi
Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bismi rabbik, ilmu itu, bacaan kita itu, kepintaran kita itu harus dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi ya. Ilmu, kepintaran, kerajinan kita, belajar kita tadi, penelitian yang kita lakukan tadi haruslah bisa dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sarananya dengan apa? Bil qalam, kata Allah. Dengan pena. Dahulu orang mendapatkan informasi dengan pena, teman-teman. Makanya kenapa Al-Quran banyak ditulis dulu di pelepah kurma, di batu. Kenapa? Karena dulu adanya kalam. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman sekarang, ada namanya laptop, ada namanya HP, ada yang namanya AI. Itu sarana. Sarana untuk apa? Untuk kita bisa belajar jauh lebih dibandingkan yang dahulunya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak hanya memerintahkan kita membaca, tetapi harus bisa kita hubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu nggak boleh dipisahkan dari kesadaran kita kepada Allah. Tidak boleh ilmu itu hanya kita gunakan untuk mendapatkan kesenangan duniawi saja, tetapi tidak kita ikuti dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, AI itu dapat mengolah data. Dan itu yang saya rasakan. Saya kebetulan sehari-hari itu kerjaannya kalau nggak ngolah data berarti buat aplikasi. Kerjaan saya sehari-hari. Nah, dengan adanya AI ini teman-teman, dulu kalau saya ngolah data itu, atau ngolah data itu saya bisa seminggu 2 minggu, ya, lama prosesnya. Tapi sekarang dengan adanya AI itu teman-teman, saya bisa selesai dalam 1 hari. Bayangin itu berapa kali lipat cepatnya. Sama juga ketika saya buat aplikasi misalnya. Saya buat aplikasi itu teman-teman, dulu itu bisa berbulan-bulan, ya, 3 bulan, ya. Tapi sekarang saya buat aplikasi seminggu jadi. Nggak sampai seminggu kadang, 2 hari, 3 hari jadi, ya. Apapun aplikasinya saya bisa buat dengan adanya AI itu. Artinya apa teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? AI itu tentunya teman-teman dapat nantinya menjawab tantangan kita apapun bentuknya. Tapi yang harus teman-teman perhatikan adalah AI itu adalah alat. Ya, AI itu adalah alat. Manusialah yang nantinya memegang peran moralnya. Kita yang harus bertanggung jawab nantinya. Maka yang harus teman-teman pertanyakan pada diri teman-teman masing-masing, jangan tanyakan apa yang bisa dilakukan oleh AI, apa yang bisa dikerjakan oleh AI, tetapi pertanyaannya adalah apa yang bisa saya manfaatkan dengan kemampuan AI ini. Saya ulangi ya, jangan pertanyakan bagaimana AI ini, apa aja yang bisa dilakukan oleh AI ini, tetapi yang kita pertanyakan adalah apa yang bisa saya manfaatkan dengan adanya AI ini. Teman-teman, analogi pisau paling mudah. Pisau itu kalau misalnya berada di dapur, digunakan oleh ibu kita masak, maka itu sangat bermanfaat. Tetapi ketika nanti pisau diadu dengan pisau, gitu ya, maka nanti bisa menyebabkan hal yang tidak diinginkan. Atau misalnya ketika pisau itu tidak ditempatkan pada tempatnya, maka nanti bisa membuat efek yang kita tidak inginkan juga. Analogi lain misalnya teman-teman, kendaraan, motor, mobil yang teman-teman tadi naiki, ya, anak-anak pondok juga tadi naik mobil ke sini, itu bisa mengantarkan kita datang ke tempat kajian, bisa mengantarkan kita datang ke masjid, bisa mengantarkan kita datang ke tempat-tempat yang Allah ridhoi. Tapi sebaliknya, mobil juga bisa mengantarkan kita ke tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain juga teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, HP yang teman-teman gunakan saat sekarang ini.
Ya, siapa di sini yang nggak punya HP? Nggak punya HP? Nggak punya HP? Anak pondok. Oke. Yang nggak anak pondok maksud saya ya. Kalau anak pondok mungkin wajar ya. Hampir semua orang yang nggak mondok, ya, itu pasti punya HP. Ya, pasti punya HP. Kalaupun sekarang teman-teman nggak punya HP di pondok, pulang ke rumah ketemu sama orang tua, minjam HP orang tua. Semua kita merasakan hal tersebut. Ya, yang jauh merasa dekat, yang dekat bisa lebih kita tahu informasinya. Maka nanti teman-teman kalau misalnya HP ini bukan hanya sekedar bisa memberikan impact positif, banyak hal negatif di dalamnya. Berapa banyak postingan orang yang buka jilbabnya yang tidak menutup auratnya kita lihat? Banyak. Ya. Apalagi kalau sampai dipantengin terus kan? Itu bahaya. Ya. Sama juga teman-teman, ya. Misalnya teman-teman yang perempuan suka nonton ini live Shopee live ya, ya, tapi nggak pernah di check out itu, ditonton aja ya. Ayo kak check out kak, dia nonton aja gitu ya. Banyak. Nah, jadi teknologi itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala tergantung bagaimana nanti teman-teman nanti menggunakan. Maka ada 4 tips dari saya. Oke, ada 4 tips dari saya singkat menjadi iman. Ya, ada 4 tips dari saya singkat menjadi iman. Yang pertama, ikhlaskan dan periksa niat kita dulu. Oke, apa yang pertama? Ikhlaskan dan periksa niat kita. Kata Rasulullah SAW dalam hadis kitab hadis Arba'in An-Nawawi yang pertama, ada yang hafal? Innamal amalu binniyat. Kata Rasulullah SAW, segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Wa innama likullim ri'im ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Maka sebelum teman-teman menggunakan AI, sebelum menggunakan teknologi, coba tanya dulu seperti ini. Apakah saya sedang mencari ilmu atau hanya ingin mencari jalan pintas? Ini untuk teman-teman masih sekolah ya. Ketika menggunakan AI, tanyakan pada diri masing-masing dulu. Apakah saya menggunakan AI ini untuk mencari ilmu atau hanya mencari jalan pintas saja? Pertama. Yang kedua, apakah saya ingin dibantu berpikir atau hanya ingin menghindari proses berpikir saja? Saya ulangi. Yang kedua, apakah AI ini akan membantu saya berpikir ataukah nanti menghindari saya untuk berproses berpikir sehingga mengasah otak? Yang kedua. Yang ketiga, apakah saya ingin menghasilkan manfaat atau hanya mengejar pujian belaka saja? Apakah saya ingin mengejar manfaat atau hanya ingin mengejar pujian belaka saja? Yang selanjutnya, apakah saya akan jujur dengan penggunaan AI ini? Dan yang terakhir ini yang paling penting, kalau ada orang lain, baik itu orang tua kita, guru kita, ustadz kita, atau Allah Subhanahu Wa Taala melihat apa yang kita kerjakan ini, kira-kira mereka marah enggak? Kalau marah, berarti bisa dipastikan yang kita kerjakan itu salah. Teman-teman, ketika teman-teman menggunakan AI untuk mengerjakan tugas, gak ada yang salah. Malah setiap mahasiswa saya itu saya minta mereka pakai AI, silahkan. Tapi pastikan ketika kalian menggunakan AI itu kalian bisa jawab. Kalau saya tanya kalian bisa jawab. Kalau nggak bisa, saya buat 0 nilainya. Kalau dia buat tanpa dia lakukan proses parafrase, tanpa dia lakukan proses perbaikan, nggak akan saya terima. Ya, maka nanti teman-teman ketika menggunakan AI itu bukan sesuatu hal yang salah, boleh silakan, nggak ada masalah. Ya, malah seharusnya kalian harus gunakan, wajib gunakan. Kenapa? Perkembangan teknologi sekarang kalau kalian lihat dari luar, ya, misalnya di K12. Jadi kalau di Amerika
ya, dan di Eropa, Amerika khususnya teman-teman, mereka menggunakan konsep belajar itu namanya K12. K12 itu mulai dari K1 sampai 12. Artinya apa? SD 6 tahun, SMP 3 tahun itu, SMA 3 tahun, K12 namanya. Dan proses mereka itu salah satunya adalah penggunaan AI dalamnya. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak mau nanti menggunakan AI itu, bisa dipastikan kita akan ketinggalan. Ya. Kita itu sekarang bersaing bukan lagi sesama kita yang ada di sini. Ini apa nama daerahnya? Bodeh ya. Bukan lagi bersaing antar kita Ambar Ketawang, bukan lagi bersaing antar Sleman aja, tapi udah antar dunia, teman-teman. Ya. Banyak sekali. Saya sering bekerja sama orang luar negeri, orang India, Singapura, ya, orang luar negeri dan lain sebagainya. Mereka udah datang ke sini dan mereka keahliannya luar biasa. Kalau teman-teman nggak mulai dari sekarang penggunaan AI itu, bisa dipastikan kita akan ketinggalan jauh gitu. Ya, maka harus menggunakan, tapi harus pintar dalam menggunakannya. Jawab pertanyaan yang tadi. Apa aja tadi pertanyaan pertama? Apakah saya sedang mencari ilmu atau hanya mencari jalan pintas aja? Yang kedua tadi apa? Apakah ini akan membantu saya berpikir atau hanya menghindari berproses berpikir? Yang ketiga tadi, apakah akan menghasilkan manfaat atau hanya sekedar mengejar pujian belaka? Dan yang terakhir tadi yang saya sampaikan, kalau ada orang yang lihat, baik orang tua kita, guru kita, dosen kita, Allah Subhanahu wa taala, siapapun itu yang melihat yang kita kerjakan, kira-kira mereka marah atau enggak? Kalau marah bisa dipastikan itu salah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan sampai AI ini membuat tugas kita selesai tetapi kejujuran kita digadaikan. Nilai itu hanya untuk 1 semester, teman-teman. Saya ulangi ya. Nilai itu hanya untuk 1 semester, tetapi kejujuran itu kita akan bawa seumur hidup. Teman-teman, kalau misalnya bisa menjawab pertanyaan dengan AI tadi, bisa mengerjakan tugas dengan AI tadi, tetapi nantinya ketika teman-teman tidak paham terhadap apa yang ada di dalamnya, maka itu nggak berguna sama sekali. Ya, nggak akan berguna sama sekali. Makanya yang harus kita tanamkan pertama kali adalah mengenai ikhlas dan periksa niat. Jadi yang pertama tadi apa? Ikhlas dan periksa niat kita. Yang kedua adalah memeriksa kebenaran tabayyun. Memeriksa kebenaran dan tabayyun. Jadi mulai tahun ini teman-teman, saya itu mulai ngajar lagi di kampus. Ya, sebenarnya udah agak malas ngajar. Ya, karena udah sibuk dengan kerjaan, tetapi kapan lagi bisa ngajar, ya, bisa sharing ilmu dengan mahasiswa kalau nggak sekarang. Jadi saya ambil, ya, walaupun kelasnya harus saya mulai jam 7. Ya, jadi kalau nggak jam 7 saya nggak bisa nanti, karena jam 9 saya udah kerja. Gitu ya. Jadi ada satu tugas yang saya berikan ke mahasiswa itu. Jadi mereka itu saya minta untuk buat aplikasi. Ya. Dan kebetulan mereka bisa buat semua. Ada satu saya minta mereka buat video. Sebenarnya sudah saya ajarkan bagaimana cara buat video yang manual ya. Jadi editnya manual Bapak Ibu, teman-teman ya. Jadi buatnya manual. Jadi bukan pakai AI. Saya ajarkan tuh cara manualnya gimana, cara buatnya, ya, membuat objeknya dan sebagainya saya ajarkan. Tapi saya juga bebaskan, kalau kalian mau buat tugasnya nanti pakai AI silahkan. Akhirnya tahu hampir semuanya pakai AI. Yang saya ajarkan tadi nggak dipakai. Ya, yang saya ajarkan tadi tidak dipakai. Yang dipakai pakai AI semua. Pas saya periksa tugasnya, salah semua tulisan bahasa Arabnya di video. Salah semua penulisan nama orangnya dalam video. Ya. Sebenarnya teman-teman, saya tidak pernah melarang AI. Maka saya bilang di awal ke mahasiswa tersebut, silahkan kalau mau pakai AI, tapi pastikan yang kalian gunakan itu benar. Ya, karena banyak sekali sekarang AI itu, dia itu seolah-olah bagus, benar, tapi salah. Saya ulangi ya,
AI itu banyak sekarang itu yang seolah-olah dia bagus, benar, kelihatannya benar, tapi salah. Terutama, pertama, dalam masalah agama. Kalau agama, jangan cari di sana, teman-teman. Tanya ustadz kita, ya, Ustadz Syakir, Ustadz siapa lagi, Ustadz Gofar dan lain sebagainya. Banyak ustadz kita, tanya sama mereka. Kalau hanya bermodalkan nanti ke AI, teman-teman nanti akan dapat penjelasan yang ambigu, tidak sesuai dengan yang semestinya. Boleh nggak kalau kami hanya sekedar tanya? Boleh, silakan, nggak ada masalah. Cari informasi di sana boleh. Tapi setelah itu coba lakukan proses verifikasi. Gimana verifikasinya? Tanya sama ustadznya. Karena ilmu itu bukan hanya sekedar bagaimana memunculkan pengetahuan, tapi ada akhlak di dalamnya. Ilmu itu turun-temurun diajarkan, teman-teman. Makanya kalau ditanya, mana yang lebih pintar Google daripada ustadz kita? Pintaran Google-nya. Tetapi apa yang kita pelajari dari ustadz kita, guru kita, apa yang kita pelajari? Akhlak mereka, bagaimana cara mereka. Itu yang kita pelajari, yang gak akan kita dapatkan dari AI tadi. Maka untuk hal-hal yang butuh untuk verifikasi, teman-teman, terutama ya, ini yang saya lihat sampai sekarang AI itu belum bagus untuk nulis ayat di dalam video. Ini nggak bagus, tidak sama sekali, ya. Kedua, menulis nama orang, terutama nama-nama orang Arab ya, itu salah, ya. Terutama di video, ini khususnya di video ya. Kalau di tulisan mereka udah bagus, tapi kalau misalnya di video, di gambar, itu salah, ya. Jadi dicek dulu ketika teman-teman misal mau buat postingan dengan AI, ya, dicek dulu tulisannya. Ya, apalagi kalau misalnya bahasa Arab, ya, karena sekarang banyak kan buat poster itu pakai AI aja selesai kan. Ya, maka dicek dulu. Kalau misalnya teman-teman nanti mau nambah bahasa Arab atau nama-nama orang Arab, ya, nama sahabat dan lain sebagainya misalnya, dicek dulu. Ya, verifikasi dulu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 6, ada yang hafal? Silakan baca, coba. Insyaallah. Ya, benar ya. Itu ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, ya, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, apabila ada seseorang yang bawa berita, bawa informasi kepada kalian, ya, maka telitilah berita tersebut sebelum kita menggunakan. Ya, telitilah kebenarannya agar kita tidak celaka, telitilah keasliannya apakah benar seperti itu. Ya, supaya kita tidak menyesali perbuatan kita nantinya. Memang Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan tentang AI di sini, teman-teman, tapi konsepnya sama. Ya, AI memberikan kita informasi, jangan langsung percaya, tapi dicek dulu. Makanya sering saya bilang, teman-teman, di banyak tempat, seharusnya dengan adanya AI ini, kita itu harus lebih pintar dari AI. Saya ulangi ya, dengan adanya AI ini, harusnya kita jauh lebih pintar dari AI ini. Kenapa? Karena orang yang nanti menentukan, ah kamu salah nih, oh kamu benar nih, itu kita. Gimana kita bisa menyalahkan? Gimana kita bisa membenarkan kalau misalnya kita nggak tahu apa yang kita tanyakan? Minimal di bidang-bidang kita. Misalnya teman-teman yang ahli di bidang matematika, atau ahli di bidang bahasa, lughah misalnya, atau ahli di bidang fikih, ya, maka teman-teman harus bisa memeriksa yang dia kasih itu benar atau tidak. Teman-teman harus bisa memeriksa nantinya ini benar atau tidak. Ya, kalau saya selalu minimal di bidang saya ya, di bidang data, bidang AI gitu ya, aplikasi dan sejenisnya, saya bisa untuk mengatakan dia salah, dia benar. Jadi harus kita pahami minimal di bidang kita dulu. Yang sering kita nanti tanyakan, kalau yang misalnya mahasiswa ya di bidang-bidang buat makalah misalnya, buat karya tulis ilmiah, nah itu teman-teman harus bisa di sana. Harus ahli dulu, maka harus banyak baca kita.
dengan adanya AI ini. Karena nanti yang akan menentukan dia salah benar siapa tadi? Kita. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak ada pengetahuan di sana, maka nanti teman-teman nggak bisa menyalahkan ataupun membenarkan apa yang diberikan oleh AI tadi. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jangan sampai nanti kita membawa berita tapi kita tidak mengecek ketelitiannya. Maka nanti coba ya, kalau ayat cek dulu ayatnya. Ya, kalau hadis cek dulu hadisnya di kitab apa. Kalau masalah fikih boleh tanya, tapi nanti dikonfirmasi lagi sama guru kita, ustadz kita. Masalah kesehatan juga sama. Ya, dia katakan nanti kalau misalnya pusing itu karena ditinggal sama pacar, percaya aja kita kan. Nah, nanti kalau misalnya kita percaya terus, ya, kita nanti memberi fatwa sendiri. Ya. Maka nanti tanyakan sama yang ahli, boleh tanya tapi verifikasi. Masalah kesehatan berarti nanya ke dokter. Kalau masalah agama kita tanya kepada ustadz kita. Kalau masalah hukum nanti tanya sama Hotman Paris, jauh banget, pengacara ya, atau orang-orang yang jurusan hukum. Nah, tanya sama orang-orang yang seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai nanti kita langsung percaya dengan apa yang diberikan oleh AI. Berarti AI itu nggak pintar ya Ustadz ya? Pintar. Tetapi ada hal-hal yang perlu untuk kita pastikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan kan? Ya, dicek dulu sebelum digunakan. Udah habis waktunya? Udah? Oke, baik. Itu ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi apa? Ikhlaskan niat. Yang kedua, M-nya memeriksa kebenaran. Ya, saya tambah 2 menit ya. Yang ketiga, A, iman tadi saya bilang ya. A, amanah dan beradab. Amanah dan beradab. Iman. I tadi apa tadi? I yang pertama? Ikhlas. Yang kedua, M, memeriksa kebenaran. Yang ketiga adalah amanah dan adab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min apa? Lisanihi, lisan dan apa? Tangan apa bahasa Arabnya? Min lisanihi wa yadi. Ya. Muslim yang itu adalah muslim yang baik. Seorang muslim itu adalah muslim yang selamat dari lisan dan juga tangannya. Muslim yang baik itu adalah muslim yang selamat nanti dari lisan dan juga tangannya. Jadi nanti seorang muslim itu adalah muslim yang bisa menyelamatkan lisan dan juga tangannya. Jangan sampai nanti AI yang teman-teman buat itu akan menyakiti orang lain, ya, menggunakan nanti gambarnya dibuat nanti bentuk-bentuk yang tidak diinginkan. Nah, itu berbahaya ya. Nah, guys, saya percepat aja yang terakhir, huruf N tadi. Ya, I tadi yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua, M-nya. Yang ketiga tadi A, amanah. Yang terakhir ya, N, nilai manfaat, mudarat dan juga akhirnya. Nilai manfaat, mudarat dan juga akhirnya. Jadi teman-teman, setiap apa yang kita kerjakan itu dicek dulu kira-kira apakah ini benar. Kalau saya kerjakan nanti dampaknya apa? Kalau saya tinggalkan nanti dampaknya apa? Dicek dulu. Apakah saya nanti akan membuat saya berkembang atau tidak? Ataukah hal ini membuat saya nanti malas berpikir atau tidak? Apakah hal ini nanti akan membuat saya lebih produktif atau tidak? Maka dicek dulu hal-hal yang seperti itu. Ya, itu saja mungkin pesan dari saya untuk teman-teman semua. Ya, apalagi di sini banyak yang masih santri gitu ya. Perjalanan kalian masih panjang. Ya, maka nanti silahkan tuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Ya, adaptasi dengan perubahan yang ada sekarang, karena mau tidak mau teman-teman akan masuk di zaman itu. Zaman dulu, zaman kami itu, zaman ini ya zaman HP Nokia Center. Nah, itu udah luar biasa dulu zaman kami. Tapi di zaman kalian sekarang itu udah nggak main lagi. Entah nanti berapa tahun ke depan itu seperti apa, maka teman-teman harus bisa untuk adaptasi sekarang. Tapi ingat ya, iman tadi.
Ya, jangan sampai nanti teman-teman hanya menggunakan tetapi tidak tahu apa yang teman-teman kerjakan. Jangan sampai teman-teman menggunakan tetapi nanti tidak tahu apa dampak setelah teman-teman menggunakan. Jangan sampai teman-teman menggunakan AI tersebut ketika nanti teman-teman akan mendapatkan mudarat setelahnya. Itu saja dari saya. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan katsir kepada Ustaz Rinaldi yang telah memaparkan materi yang luar biasa kepada kita semua ya. Ya, kita langsung saja ya teman-teman memasuki sesi yang selanjutnya, yaitu tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa angkat tangan. Ada yang mau bertanya? Saya siapkan notebook mini untuk 2 penanya. Ini teman-teman, ada yang mau bertanya? Ada nggak yang mau bertanya nih? Mbak, saya nambah kata yang mau tanya. Oh ya, yang mau tanya ada tambahan itu dari panitia. Ini dari santri-santri yang di depan mau tanya, ada yang mau tanyakan? Mungkin dari yang Ikhwan sebelah selatan ada yang mau bertanya? Yang Ahwat? Ada yang mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Vina. Sebelumnya izin bertanya Ustadz berkaitan dengan tadi materi yang sudah disampaikan, yaitu berkaitan dengan AI, yang mana tujuannya itu kepada kami yang masih mahasiswa mungkin, atau mungkin yang sudah bekerja. Nah, di sini mungkin sedikit di luar topik ya Ustadz, masih berkaitan dengan AI, tapi di sini saya sebagai pendidik, sebagai pengajar, yang mana sasaran saya adalah ke anak-anak SD, yang mana bisa kita ketahui bersama bahwasanya anak SD ini sudah dipegang HP, sudah diberikan HP oleh orang tua, bahkan mohon maaf orang tua pun bisa dikatakan minim akan literasi atau minim akan penggunaan HP. Bagaimana teknologi sekarang ini, tetapi sangat disayangkan mungkin ada anak-anak yang mereka belum mengetahui mana yang betul, mana yang salah. Nah, fokus pertanyaannya yaitu bagaimana kami sebagai pendidik dan sebagai pengajar, bagaimana cara kita untuk memberikan edukasi kepada anak-anak yang mana khususnya masih SD. Seperti itu Ustadz, jazakumullah khairan katsiran. Ya. Bismillah. Pertanyaan bagus teman-teman. Nah, ini mungkin kalau yang santri dengerin dulu aja ya. Mungkin belum agak relate tapi nggak apa-apa. Pertanyaan gini, gimana caranya biar kami sebagai pendidik itu nanti bisa menghandle siswa-siswi kami yang masih SD, khususnya dalam penggunaan teknologinya, itu Mbak ya. Oke. Pertama begini, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kebetulan saya itu dahulu bekerja di tahun 2019, namanya di Microsoft Innovation Center, dan itu fokusnya waktu itu adalah di dunia pendidikan. Jadi kami itu dulu sering banget bertemu dengan para pendidik di seluruh Indonesia ya. Kalau nggak online berarti offline sering. Nah, dari sana teman-teman banyak saya cerita dengan para guru-guru pendidik di seluruh Indonesia, khususnya guru-guru ya. Ada satu hal yang saya lihat, kenapa sekolah yang bagus itu nanti bisa menghasilkan peserta didik dengan kualitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan sekolah yang lain, padahal guru yang ada pendidikannya sama, guru yang ada jumlahnya juga sama, nggak terlalu beda. Ada satu hal ternyata yang membuat beda ternyata teman-teman. Ternyata yang membuat kenapa siswa itu bisa mendapatkan output yang jauh lebih baik dibandingkan siswa dari sekolah lain adalah bagaimana sinergi antara orang tua dengan pendidik. Ini yang saya lihat yang didapatkan dari anak-anak yang bagus lulusannya tadi. Ya. Jadi maksudnya gini,
Kalau misalnya teman-teman menjadi seorang pendidik, ya, terus kita lihat zaman sekarang anak SD itu sudah sampai di tahap mereka itu bahkan sebelum SD udah megang HP ya, udah jago mereka megang HP. Dibanding dengan ibu saya mungkin kalah mereka, kalah ibu saya ya. Ibu saya nggak bisa main HP, taunya cuma video call saja. Ya, jadi kebetulan saya bukan dari orang sini, orang Riau. Jadi beliau hanya bisa buka YouTube, terus buka video call, udah itu aja. Yang lainnya nggak tahu. Tapi dibanding sama ponakan saya yang masih yang masih TK, jauh lebih jago dia lagi. Ya. Kenapa? Karena memang zamannya. Ya. Nah, maka dari itu teman-teman yang khusus pendidik nih khususnya ya. Khususnya pendidik. Kebetulan saya juga ngajar, tapi ngajar saya tahfiz. Dan alhamdulillah banyak dari murid saya lulus dari SD itu hafal 10 juz, hafal 5 juz dan lain sebagainya. Ya, banyak yang udah hafal. Ada satu hal yang selalu saya sampaikan teman-teman. Setiap saya ngajar, habis saya ngajar, saya lapor ke orang tuanya, Bu, hari ini anak A seperti ini. Biasanya dia nggak seperti ini loh, Bu. Jadi ada kasus kemarin, ini anaknya masih sekarang kelas 5, baru naik kelas 5. Hafalannya sudah 8 juz. Kelas 5 SD, 8 juz. Dulu waktu bersama dengan saya kelas 1 SD dia itu ngafal, itu harus saya tulis bahasa Indonesia, teman-teman. Serius, wallahi. Saya tulis bahasa Indonesia. Mulai waktu itu dari surah Al-Fil, ingat banget saya. Saya tulis bahasa Indonesia, dia hafal. Sekarang dia kelas 5, hafal 8 juz. Dan dia ngafalin satu halaman 30 menit gak sampai. Saking pintarnya dia. Ini memang bibit bobotnya memang berbobot sih. Memang bagus dia. Ya. Dibanding saya dulu ketika saya ngafal, satu halaman tuh butuh 1 jam dulunya. Kalau dia 30 menit hafal dia 1 halaman, teman-teman. Ini penyemangat buat teman-teman santri juga ya. Nah, saya sampaikan kepada orang tuanya, Bu, biasanya kalau si A ini ngaji, ya, itu biasanya bisa segini loh hafalannya. Tapi ini beberapa hari ini dia males, nggak mau ngafal, banyak alasan. Itu ya. Ternyata setelah diselidiki, ya, dia ternyata baru dapat tablet baru. Ya, dapat tablet baru, sering main di sana. Akhirnya apa saya sampaikan, Bu, kalau misalnya ingin si abang, ya gitu, panggilnya abang, dia orang Jogja, cuma keturunan Padang, jadi panggilnya abang kalau anak itu. Kalau abang itu pengen nanti hafalannya bagus, untuk tabletnya coba dikondisikan. Akhirnya apa? Dibuat peraturan, nggak boleh megang tablet kecuali hari Sabtu, hari Ahad, 1 hari 1 jam. Akhirnya apa? Hafalannya naik lagi sampai sekarang 8 juz tadi. Yang ingin saya sampaikan, Mbak, kalau misalnya kita ingin nanti menjadi pendidik, kita nggak mungkin akan melarang anak itu main HP. Nggak mungkin. Itu sesuatu yang nggak mungkin zaman sekarang. Apalagi orang tua yang mungkin sibuk dengan kerjaan, nggak ada pilihan dia kecuali ngasih anaknya HP. Ya, kenapa saya tahu begitu? Karena saya sekarang sudah punya anak. Ya, jadi ada waktu-waktu yang terkadang saya itu nggak bisa untuk menghandle anak ini, gitu ya. Ada waktu-waktu terkadang karena kebetulan saya kerjanya remote, teman-teman, dari rumah. Kadang harus meeting dengan klien, ya, sampai malam dan sebagainya. Itu ada waktu-waktu ketika istri nggak sanggup, ya, udah capek seharian, nggak mungkin saya bangunkan. Akhirnya apa? Saya kasih tontonan, tapi memang saya batasin. Kadang cuma 10 menit, gitu ya. Tapi tetap saya kasih. Minimal ketika saya ngomong ketika meeting itu dia nggak ada dulu. Gitu. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah kalau kita ingin menjadi seorang pendidik di era milenial sekarang, teman-teman nggak bisa batasi teknologi itu yang pertama. Yang kedua, harus ada sinergi antara kita dengan orang tua. Saya jamin teman-teman, kalau misalnya teman-teman nantinya tidak ada hubungan yang baik antara pendidik di sekolah dengan orang tua di rumah, saya jamin itu nggak akan jalan. Dia dengan kita cuma 4 jam, 5 jam. Di rumah berapa jam? Lebih dari itu. Kalau misalnya teman-teman ngajarin di sekolah nanti, nak, makan pakai tangan kanan ya, tapi di rumah ibunya biarin dia makan pakai tangan kiri, nggak jalan. Ya, kalau kita di sekolah ngajarin dia ngapalin amma yatasaalun, kita ajarin dia, sampai di rumah yang diputerin nanti DJ koplo, nggak akan hafal. Ya, kenapa? Lama lagi dia di rumah dibandingkan di sekolah. Maka harus ada sinergi.
antara kita dengan orang tua harus punya satu misi yang sama. Sampaikan ke orang tuanya, Bu, kita punya misi yang sama. Kita pengen anak kita seperti ini, kita pengen anak kita seperti ini. Saya sampaikan, serius teman-teman. Sampai saat sekarang ini, saya masih ngajar anak-anak tahfiz ya. Selalu saya sampaikan ke orang tuanya, Bu, kita pengen anak kita seperti ini, seperti ini. Saya sampaikan, gak ada merasa kayak nanti orang tuanya gak mau lagi belajar sama saya. Saya gak peduli. Yang penting saya sampaikan dulu, pengennya seperti ini, kalau ibu mau yuk bareng-bareng. Kalau hanya dengan saya nggak akan bisa gitu. Jadi dua-duanya itu Mbak ya. Semoga bisa menjadi pandangan ya untuk menghadapi generasi-generasi yang sekarang. Ya silakan. Ya, terima kasih berdasarkan lagi atas jawabannya. Ada yang mau bertanya lagi? Bismillah. Dari teman-teman? Nih yang di depan nih. Ya di depan. Yang depan, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amina Zina Karim dari Universitas. Izin bertanya Ustaz, bagaimana tips atau langkah sederhana untuk kita para santri agar tidak ketergantungan oleh AI? Oke. Itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab langsung ya teman-teman ya. Nah ini mungkin untuk para santri, teman-teman yang masih mahasiswa. Bagaimana tips supaya kita itu tidak ketergantungan dengan AI? Sebenarnya begini, AI itu sekarang teman-teman udah boleh dikatakan menjadi bagian dari kehidupan kita, ya, udah menjadi bagian dari kehidupan kita. Maka yang ingin saya sampaikan adalah kalau teman-teman nanti menghindar dari AI, teman-teman akan ketinggalan. Saya ulangi ya, kalau teman-teman nanti menghindar dari AI, teman-teman akan ketinggalan. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana supaya nanti kita tidak ketergantungan? Menurut saya bukan ketergantungan ya, tetapi bisa membedakan nanti yang dihasilkan oleh AI itu atau yang diinformasikan oleh AI itu benar atau tidak. Ya, benar atau tidak. Karena boleh nggak kita menggunakan AI? Boleh, seperti yang saya bilang tadi ya. Maka yang harus teman-teman lakukan adalah pertama, untuk teman-teman santri, perbanyak membaca. Saya ulangi ya, perbanyak membaca. Karena nanti teman-teman akan bisa membedakan hasil yang diberikan oleh AI itu benar atau tidak, salah atau tidak, ketika teman-teman sudah banyak bacanya. Maka banyak baca dari sana. Ya. Banyak main-main ke perpustakaan, cari bukunya, sering baca di sana. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, ketika nanti teman-teman menggunakan AI itu, maka coba jangan langsung percaya. Jangan langsung percaya, tapi coba gunakan apa yang dihasilkan oleh AI itu, coba diverifikasi dulu, dibaca satu persatu. Ya. Dibaca satu persatu, karena nanti teman-teman santri kedepannya kalian akan sangat-sangat ketergantungan dengan AI itu. Teman-teman sekarang itu ya, saya kasih tahu ya, AI itu bukan AI seperti yang teman-teman gunakan lagi sebenarnya. Ya, di balik pengembangan AI sekarang itu, asal teman-teman tahu ya, saya ketika misalnya saya ada kerjaan, ya, ini gambaran AI yang sekarang ya, saya ada kerjaan, oke, terus misalnya saya buat aplikasinya error. Nah, AI saya itu bisa benerin sendiri errornya tanpa saya kasih tahu. Sampai segitunya sekarang AI itu. Cuma yang biasa digunakan oleh kita ya, yang masih belum yang sampai ke tahap itu, biasanya kan cuma nanya ya, nanya dapat informasi, nanya dapat informasi. AI itu sekarang bukan sampai nggak di level itu, sudah jauh lebih tinggi, namanya agentic AI. Dia udah sampai di level bisa mengerjakan pekerjaan tanpa kita kasih tahu, tanpa kita perintah, dia bisa. Maka nanti teman-teman akan sampai di tahap itu. Tunggu saja 5-4 tahun ke depan nanti akan banyak itu.
Jadi teman-teman harus bisa untuk adaptasi dengan AI itu. Jadi jangan jauh dari AI, tapi coba nanti belajar dari sana. Jangan langsung percaya, ya harus banyak baca sehingga kita bisa tahu nanti yang diberikan itu benar atau salah. Itu ya. Nah, mungkin itu singkat saja dari saya. Oke, sip, silakan. Ada satu penanya lagi ya, yang di depan. Maaf Ustaz, saya ingin bertanya tentang pandangan Ustaz tentang film. Pandangan Ustaz tentang film. Game online. Tentang Game online. game online. Oke, ya, silakan. Baik, pertanyaannya bagaimana pandangan Ustaz tentang game online? Sebenarnya begini, kalau ditanya, saya tuh bukan orang suka main game ya. Jadi kalau ditanya langsung pasti saya bilang enggak gitu ya. Karena saya enggak suka main game teman-teman. Jujur saya enggak suka main game. Bahkan di HP saya itu enggak ada game gitu ya. Pertama begini, saya lupa lagi hadisnya ya. Astagfirullah, lupa. Oke, jadi begini. Untuk game ini sebenarnya teman-teman boleh. Game itu kan mubah sebenarnya hukumnya. Ya, game itu mubah. Tapi kan dalam kaedah fikih itu sebenarnya sesuatu hal itu bisa berubah tergantung nanti kondisinya. Kalau teman-teman nanti main game itu malah melalaikan dari sholat, maka bisa hukumnya haram. Tapi kalau misalnya teman-teman hanya main game untuk sebatas menghilangkan penat gitu ya, terus nanti semangat lagi belajarnya, maka boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Silakan main game, ya. Dan itu sesuatu hal yang mubah, ya, mubah dan boleh untuk kita lakukan. Jadi silakan teman-teman untuk mengerjakan. Dalam salah satu hadis, tapi ingat ya, di salah satu hadis dalam kitab Arba'in An-Nawawi itu, kata Rasulullah SAW, sempurnanya iman seseorang adalah ketika dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Saya ulangi ya, sempurnanya iman seseorang adalah ketika dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Kalau misalnya teman-teman menganggap game itu bisa bermanfaat, bisa memberikan semangat lagi setelah teman-teman ngegame tadi, maka boleh, tapi sekedarnya. Tapi kalau misalnya teman-teman dengan game itu malah melalaikan kita dari ibadah, malah membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, malah membuat kita menghabiskan waktu yang seharusnya kita gunakan untuk belajar, maka game itu tidak harusnya kita mainkan, tinggalkan saja. Ya, tinggalkan saja. Itu. Jadi kalau saran saya, ini saran saya ya, kalau masih di pondok, saran saya nggak usah main game dulu lah. Ya. Ya, nggak usah main game. Saya juga dulu mondok teman-teman, saya serama juga. Jadi saya merasakan apa yang teman-teman rasakan ya. Pengen bebas juga, merasakan main game dan sebagainya, bagaimana perkembangan sekarang. Dinikmati dulu aja. Nanti saya jamin teman-teman kalau udah lolos, saya jamin 100%, 1000% mungkin teman-teman akan kangen dengan masa itu. Ya. Dan saya merasakan itu sekarang. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti di pondok ya, di asrama, nikmati prosesnya belajar, baca kitab itu ya, hafal Quran, main bola, nikmati itu aja. Ya. Itu akan sangat-sangat luar biasa nanti. Teman-teman jalani aja yang itu ya, itu udah sangat bermanfaat itu. Ya, jadi saran saya, kalau ada waktu kosong ya, kalau di kami dulu karena memang saya sekolahnya itu karena ada kewajiban tahfiz, 1 tahun tuh wajib 3 juz. Kalau nggak sampai 3 juz nggak naik semester. Jadi mau nggak mau akhirnya waktu kosong nggak main gitu. Nah, tapi kami di pondok sekarang nggak ada kayak gitu, Ustaz. Tetap bisa naik, misalnya bisa naik semester misalnya. Maka nanti kasih target ke diri masing-masing. Kasih target ke diri masing-masing. Misal gitu ya, insyaallah 1 tahun saya harus wajib hafal 1 juz, misal. Ya, maka target itu kalian capai. Ya. Jadi ketika kalian punya waktu luang, nggak akan berpikiran untuk main game tadi. Akan berpikiran untuk mencapai target tadi. Kasih target sama diri masing-masing.
Ya, waktu di pondok itulah teman-teman bisa untuk kasih target ya ke diri masing-masing. Kalau udah di luar pondok saya jamin nggak bisa lagi tuh. Ya, udah susah. Ya, udah sibuk dengan kesibukan yang lain. Jadi saran saya selagi masih di pondok kasih target banyak-banyak. Ya, setahun 5 juz misalnya, gas langsung. Ya, habis subuh, waktu istirahat, ya maghrib, habis isya, jalankan terus. Itu insya Allah bisa. Itu mas ya. Nah, bukan berarti tidak boleh. Oke, itu saja. Silakan.